Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita sehat tentunya, dan kita masih dengan tema kita mengenai GERD dengan Dokter Junia dan juga Dokter Wenti. Boleh silakan kembali dokter dengan penjelasannya mungkin untuk segmen terakhir kita di siang hari ini, silakan. Ini lebih ke pencegahan nanti ya. Pencegahan tentang GERD ini sendiri ya. Tentang apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak boleh ya. Jadi yang harus dilakukan, biasakan makan dengan teratur ya. Yang tadi makan sedikit tapi sering. Ya, kemudian kunyah makanan dengan baik. Nah, ini fungsinya penting. Jadi benar sekali sunnah Rasul untuk mengunyah makanan itu. Jangan terburu-buru makan, baru 2-3 kunyah langsung ditelan. Nah, itu akan memperberat kerja dari lambung. Tapi jangan juga lama-lama ya dokter. Ya, secukupnya. Kemudian jangan makan terlalu banyak. Untuk pasien GERD tidak disarankan untuk makan yang terlalu banyak. Makanya makannya harus sedikit-sedikit tapi lebih sering. Iya. Kemudian jangan berbaring setelah makan. Tingkatkan makanan berserat. Kemudian konsumsi makanan probiotik. Kemudian jangan makan terlalu yang panas atau terlalu dingin. Itu tidak baik untuk tenggorokannya tadi ya, bisa mengiritasi lambungnya juga ya. Kurangi stres. Nah, stres ini harus digarisbawahi. Salah satu penyebab GERD-nya kambuh atau makin parah adalah stres. Kenapa? Karena stres ini bisa meningkatkan produksi asam lambung. Oke, bisa meningkatkan produksi asam lambung. Benar sekali. Iya, jadi pengelolaan emosi atau stres itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi makanya menyerang usia produktif, kenapa? Karena pada usia produktif itu beban kerja banyak ya. Tekanan tinggi, PR banyak, misalnya tugas banyak, target banyak. Akhirnya apa? Stres. Stres, makan tidak sempat, kemudian makin parah, akhirnya GERD-nya muncul. Oke. Pernah juga dengar kalau banyak pikiran juga ya dokter ya? Iya. Pikiran bisa menyebabkan asam lambung meningkat gitu ya? Zaman COVID GERD ini viral. Karena apa? Karena di zaman COVID itu overthinkingnya tinggi. Jadi apa yang terjadi? Stres. Udahlah COVID, tambah stres, tambah GERD. Iya. Tambah sesak ya. Kemudian hindari waktu makanan yang berdekat-dekatan. Jadi harus diberi jarak ya, walaupun sering tetap harus dikasih jarak. Itu paling tidak 2 atau sampai 3 jam. Jangan makan sambil minum. Jadi makan dulu baru nanti di ujungnya minum ya. Oke, makanan yang harus dihindari ya, yang bisa mengiritasi adalah tomat, bawang, makanan pedas. Nah, ini ya. Biasanya anak kuliah nih, udah minum kopi, makannya seblak. Cocok kan? Kalau kopi itu adalah yang bisa menyebabkan reflux ya. Kopi, teh yang kafein tinggi, benar ya. Dan itu makanan pedas, itu tidak boleh. Jadi makan dan minum tidak berlebihan. Ingat 3J, jumlah, jenis, jamnya. Jumlahnya jangan berlebihan, jamnya 2-3 jam sebelum baring atau tidur. Jangan dimakan, maksudnya makan secara teratur ya. Kemudian jenisnya apa? Halal dan baik. Jadi alkohol, lemak, yang berkarbonasi itu harus dihindari dulu. Tapi kopi halal dok? Halal, tapi tidak betul ya. Tapi jangan berlebihan. Karena kafeinnya, kopi itu kafeinnya yang bisa menyebabkan asam lambung tinggi. Oke, baik. Ini pemicu-pemicunya kurang lebih hampir sudah dijelaskan sama Dokter Junia tadi ya. Alkohol, merokok, kemudian coklat, nah kafein tinggi, peppermint, tomat. Nah, itu bisa memicu produksi asam lambung yang berlebihan atau memicu terjadinya reflux. Kalau santan dok? Santan itu bisa juga menyebabkan nggak sih? Ya. Oke. Bisa memperparah karena dia bisa memberatkan asam lambung tadi karena dia berlemak. Jadi orang-orang yang punya penyakit asam lambung itu memang kurangin santan? Ya, kurangin santan. Saya biasa edukasi kurangin yang makan makanan berlemak. Seperti apa? Santan salah satunya. Tapi orang Bengkulu susah dok? Iya, jadi mau nggak mau harus dihindari nih ya. Iya, santan semua biasanya orang Bengkulu ya kan? Iya, kurang lebih itu. Oke, baik, luar biasa. Itu dia tentunya untuk penjelasan mengenai GERD atau penyakit asam lambung ya. Oke, nah kalau pertanyaannya mungkin, katup tadi itu kan bisa buka tutup gitu ya kan. Betul. Nah kalau semisalnya di usia yang produktif itu bisa menyerang GERD juga. Nah kalau yang usianya sudah rentan usia lanjut itu emang udah melemah untuk katupnya ini sendiri atau seperti apa sih? Iya. Kalau untuk usia memang pada makin tua katupnya pun semakin melemah. Ditambah juga mungkin pas muda memang udah ada GERD-nya juga, ditambah usia makin lemah deh katupnya. Oh gitu. Jadi emang kalau usia yang udah
agak lanjut itu emang akan muncul GERD gitu, enggak juga? Tidak pasti, tapi resikonya lebih tinggi karena semua organnya pasti kan menua. Oh iya iya iya. Penggunaannya overuse sudah berapa puluh tahun ya, begitu pasti tidak sekuat waktu yang muda. Ditambah pola hidup selama ini kan mempengaruhi juga. Betul, makanya dari muda haruslah mempunyai pola hidup sehat gitu ya, agar tidak pada usia lanjut tidak parah begitu. parah. Pasti kita akan saat usia lanjut pasti akan tidak sefit waktu muda betul. begitu. Nah, satu lagi, saya tidak ngopi, Dok. Saya Ya, tidak merokok, betul. Dok. Tapi Tapi kok kenapa masih bisa bisa kena? GERD gitu ya. Ingat, kafein tidak hanya ada di kopi, di teh Oh, juga iya. ada. Walaupun mungkin dosisnya tidak setinggi di kopi, tapi di teh juga ada kafeinnya. Oke. Kalau dilihat di bungkus makanan yang misalnya teh apa gitu ya, itu tetap ada kafeinnya. Sekian persen begitu. Oke, baik. Kita ke kesimpulan, boleh silakan ke Dokter Wenti dulu untuk hari ini. Ya, jadi untuk penyakit GERD ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan, tapi apa yang paling penting dari penyakit GERD ini adalah modifikasi gaya hidup. Jadi makannya makannya harus teratur, kemudian hindari makan makanan yang memicu terjadinya reaksi reflux atau asam lambung tadi. Oke, baik, ke Dokter Junia silakan. Oke, kurang lebih sudah lengkap ya. Pesan saya kelola stres karena stres dan GERD itu dia saling tumpang tindih seperti lingkaran setan. Semakin GERD mempengaruhi kualitas hidup, akhirnya stres yang berlebihan akhirnya memperparah GERD. Begitu, makanya dengan orang-orang dengan gangguan psikologi biasanya keluhannya salah satunya ada GERD. Begitu. Jadi jangan lupa selain pola makan juga hindari stres tidak bisa kita hindari, tapi kelola stres dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Dokter Junia, terima kasih Dokter Wenti tentunya untuk edukasi kita hari ini tentang GERD itu sendiri. Baik pemirsa, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan tentang penyakit gastroesophageal reflux disease ya bersama Dokter Junia dan juga Dokter Wenti. Nah, tentunya harus jaga pola makan agar tidak terkena asam lambung ya kan, banyak-banyak makan dan juga makanan yang halal dan juga baik tadi ya kan untuk kepentingan kita sendiri. Saya akan pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.